Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang inokulum dan media dalam proses fermentasi. Inokulum media dalam proses fermentasi. Ya, sebagaimana sudah disampaikan pada kuliah yang lalu bahwa proses fermentasi itu akan terjadi jika ada inokulum dan media, dan proses fermentasinya terjadi pada sebuah wadah atau satu tempat yang disebut dengan fermenter atau bioreaktor. Nah, kita hari ini akan membahas tentang inokulum. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang media. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang inokulum terlebih dahulu ya. Oke. Baik, coba dulu nih, coba perhatikan dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana sih proses yang bisa dilakukan atau cara yang dilakukan untuk bisa mempercepat atau mempersingkat fase adaptasi? Ya, berarti nanti kalian belajar tentang apa itu fase adaptasi. Lalu bagaimana cara mempercepat fase adaptasinya? Ya, mungkin kalian juga muncul juga pertanyaan, kenapa harus dipercepat? Gitu ya. Apa tujuannya mempercepat proses fase adaptasi? Gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sengaja saya tampilkan di depan agar kalian memiliki bayangan kira-kira apa nih yang akan dipelajari selama kuliah pada hari ini. Ya. Selanjutnya, apa keuntungannya jika fase adaptasi lebih cepat? Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah, apa kelebihannya, apa keuntungannya, apa manfaatnya kalau adaptasi itu prosesnya bisa dipercepat? Ya. Nah, lalu, apakah ada perbedaan antara metabolit primer dan metabolit sekunder ya, dalam proses pembentukannya? Gitu ya. Nah, ketika saya tanyakan ini, berarti tentu secara otomatis pikiran kalian akan mencari pertanyaan, mendapatkan pertanyaan, mencari jawaban terhadap pertanyaan, apa itu metabolit? Gitu. Metabolit itu sendiri apa? Gitu. Lalu ternyata ada primer, ada sekunder. Apa bedanya? Gitu. Apa manfaatnya? Kapan terbentuknya dan sebagainya? Ya. Oke, kita langsung ya menuju definisi ini. Ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi silakan dimasukkan dalam memori Anda sehingga nanti apa yang bisa dijawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui perkuliahan kita pada saat ini. Oke, yang pertama adalah tentang inokulum. Inokulum itu merupakan kultur mikroba yang diinokulasikan ke dalam medium fermentasi pada saat kultur mikroba tersebut berada pada fase pertumbuhan eksponensial. Ini untuk tujuan menghasilkan metabolit primer. Atau pada akhir fase eksponensial, jika target yang kita inginkan dari proses fermentasi itu adalah metabolit sekunder. Jadi di sini tentu sudah terlihat nih perbedaannya. Ya. Apa itu metabolit primer dan metabolit sekunder? Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kriteria penting yang harus dimiliki oleh mikroba ketika akan dijadikan sebagai inokulum dalam proses fermentasi. Jadi inokulum ini adalah sediaan mikroba yang sudah disiapkan dalam umur yang tertentu ya, tadi disiapkan dalam fase sampai masuk fase pertumbuhan eksponensial, lalu dimasukkan ke dalam substrat. Ini kalau targetnya menghasilkan metabolit primer. Ya. Atau disiapkan di inkubasi dulu sampai mendapatkan fase eksponensial akhir, ya, tahap akhir eksponensial. Nah, kalau ini targetnya adalah kalau kita ingin mendapatkan metabolit
sekunder. Jadi jelas metabolit primer itu diproduksi pada saat pertumbuhan eksponensial, sedangkan metabolit sekunder itu dihasilkan pada saat mikroba memasuki fase stasioner. Ya, itu bedanya ya. Apa kriteria dari kultur mikroba yang akan kita gunakan sebagai inokulum? Ya, yang pertama adalah sehat. Mikroba itu harus sehat dan berada dalam keadaan aktif sehingga dapat mempersingkat fase adaptasi. Ya. Yang kedua, mikroba itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup, ya, sehingga dapat menghasilkan inokulum dalam takaran yang optimum. Ya. Terjadinya proses fermentasi sampai menghasilkan produk itu sangat dipengaruhi oleh jumlah inokulumnya. Gitu. Kalau inokulumnya jumlahnya tidak memadai, ya, maka tentu proses fermentasinya akan sangat lambat dan bahkan mungkin tidak sampai terbentuk produk, gitu. Karena pertumbuhannya tidak optimal disebabkan oleh jumlah yang tidak mencukupi, lambat. Oke. Kemudian mikroba juga berada dalam bentuk morfologi yang sesuai, ya, artinya tidak ada penyimpangan, tidak ada perubahan bentuk, ya, sehingga perubahan itu tentu ya kita khawatirkan akan terjadi mutasi yang itu tidak akan. Kemudian mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi yang akan digunakan sebagai inokulum juga harus bebas kontaminasi. Bebas kontaminasi. Kenapa? Karena kalau terjadi kontaminasi oleh mikroba yang lain, maka proses fermentasi tidak akan berlangsung dengan baik. Bahkan yang terjadi adalah penyimpangan dari proses fermentasi itu sendiri. Nah, itu jelas ya. Sehingga nanti yang terbentuk bukan produk yang kita inginkan. Gitu. Bisa jadi produk yang lain atau bahkan gagal terjadi fermentasi itu. Kemudian mikroba juga harus dapat menahan kemampuannya untuk membentuk produk. Dapat menahan kemampuannya membentuk produk, artinya tidak akan mengalami proses penyimpangan dalam pembuatan produk itu karena tidak memiliki ketahanan terhadap lingkungan, misalnya ketahanan terhadap suhu, ketahanan terhadap ya, mungkin mikroba yang lain gitu ya, yang kontaminasi, sehingga proses pembentukan produk tidak berjalan dengan baik. Gitu. Nah, kemudian yang lain ada medium kultur yang digunakan merupakan faktor yang penting ya untuk memperoleh inokulum yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas. Karena itu, medium yang digunakan harus memiliki kesesuaian dengan karakteristik dari mikroba itu sendiri. Sebab kalau karakteristik mikroba tidak bisa dipenuhi oleh medium yang digunakan dalam proses pertumbuhannya, maka mikroba tidak akan tumbuh dengan optimal. Ya. Jadi bukan mikroba yang harus disesuaikan dengan medium, tapi medium harus disesuaikan dengan pertumbuhan mikroba itu. Ya. Nah, salah-salah kalau misalnya mediumnya itu tidak dipenuhi, lingkungannya, mikroba tidak tumbuh, bahkan bisa mati, bahkan mengalami proses penyimpangan. Selanjutnya, desain medium fermentasi juga tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bagi pembentukan produk fermentasi, ya, tetapi juga untuk pertumbuhan mikroorganisme sendiri. Jadi, medium yang digunakan dalam proses fermentasi itu tujuannya ganda. Pertama, digunakan untuk kebutuhan pembentukan produk. Yang kedua, digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, ya, untuk pertumbuhan dari mikroorganisme itu sendiri. Ya. Baik, lalu bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam penyiapan inokulum atau pembuatan inokulum? Pembentukan produk dalam persiapan inokulum itu bukan tujuan utama. Jadi dalam proses penyiapan inokulum, di mana kita tumbuhkan mikroba dalam sebuah medium inokulum, boleh jadi akan terbentuk produk, ya, produk akibat proses pertumbuhan mikroba itu di dalam medium inokulum itu. Tetapi produk yang terbentuk dalam medium inokulum itu bukan tujuan utamanya, karena tujuan utama dari proses penyiapan inokulum adalah memperbanyak inokulum itu, memperbanyak volume
konsentrasi dari mikroba itu sendiri, sehingga sampai pada jumlah takaran yang dibutuhkan untuk proses fermentasi substrat fermentasi, ya, substrat produk fermentasinya. Nah, sehingga komposisi medium kultur untuk inokulum mungkin akan berbeda dengan komposisi medium fermentasi. Ya, jadi ada medium inokulum, yaitu medium untuk menumbuhkan inokulum, ada medium fermentasi, yaitu medium yang digunakan untuk proses fermentasinya. Ya, jadi boleh jadi berbeda. Gitu. Nah, perbedaan ini sejauh mana perbedaan antara medium inokulum dan medium fermentasi itu akan mempengaruhi umur dan proses adaptasi dari mikroba ketika inokulum ini dipindahkan dari medium inokulum ke dalam medium fermentasi. Nah, oleh karena itu Lincoln ya, menyatakan bahwa untuk mempersingkat fase adaptasi dalam suatu proses fermentasi, maka medium kultur untuk inokulum harus sama dengan medium fermentasi. Paling tidak mendekati lah gitu. Ya, gitu. Untuk apa? Tujuannya. Karena gini, fase adaptasi itu sebaiknya jangan diperpanjang, harusnya dipersingkat gitu. Kenapa harus dipersingkat? Ya tentu untuk meningkatkan produktivitas. Ya, untuk mengurangi biaya, untuk efisiensi, untuk efektivitas. Maka fase adaptasi harus dipersingkat. Cara mempersingkatnya adalah dengan mendekatkan karakteristik medium inokulum dengan medium fermentasi. Sehingga nanti ketika inokulum ini tumbuh, ya karena medium inokulum tidak jauh berbeda dengan medium fermentasi, maka ketika inokulum ini diinokulasikan ke dalam medium fermentasi, maka proses fermentasinya tidak akan berjalan lama. Fase adaptasinya tidak akan lambat, langsung tidak lama kemudian akan. Kenapa? Karena sudah terjadi adaptasi pada saat ada di medium inokulum. Nah, karena itu dalam hal ini medium inokulumnya yang harus disesuaikan dengan medium fermentasi, bukan sebaliknya. Jadi medium inokulumnya harus sedemikian rupa didekatkan komposisinya seperti medium fermentasi. Nah, walaupun demikian, menurut Stanbury dan Whittaker, pada umumnya nilai gizi medium kultur untuk inokulum tentu jauh lebih rendah dibandingkan dengan medium fermentasi. Ya, karena di dalam medium fermentasi ini kan pertumbuhannya harus optimum, harus cepat, optimum, produktif dan sebagainya, sehingga menghasilkan produk yang besar. Nah, kemudian pada umumnya ya inokulum yang akan ditambahkan pada medium fermentasi itu antara 3-10% dari volume medium fermentasi. Untuk apa? Ya 3-10%. Ya tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dari proses fermentasi itu. Kalau kurang dari 3%, yang dikhawatirkan tidak jadi, tidak efektif, tidak efisien. Tapi kalaupun juga lebih dari 10%, ya tentu secara ekonomis juga akan berat ya dari sisi biaya, dan yang dikhawatirkan nanti over fermented ya, karena terlalu banyaknya mikroba yang digunakan. Nah, oleh karena itu untuk itu diperlukan ada yang disebut dengan tahap propagasi dari kultur induk, dan propagasi dapat bisa dilakukan dengan 2 atau 3 tahap propagasi dalam fermenter. Jadi proses propagasi itu sebenarnya proses perbanyakan untuk bisa mendapatkan jumlah inokulum yang diinginkan. Nah, seperti ini proses ini ya, propagasinya. Jadi dari kultur stok atau kultur induk ya, diinokulasikan ke dalam agar cawan. Nanti di sini akan banyak koloni. Nah, setelah itu karena ini kan sudah ini ya, sudah murni ya, kemudian dimasukkan, digoreskan pada agar cawan ya, untuk mendapatkan kultur submaster. Ya. Lalu setiap dari tabung agar miring ini ya dipropagasi ke dalam senyawa propagasi ya dengan jumlah yang rendah dulu ya, 290 ml. Tentu senyawa bukan senyawa ya, medium propagasi. Mediumnya ini ya yang sesuai dengan pertumbuhan mikroba ini. Demikian juga dari beberapa yang lain bisa juga disediakan dalam beberapa medium propagasi 1, 2 atau 3 gitu tuh untuk cadangan. Tapi ini ya jangan semuanya, karena ini adalah cadangan, submaster cadangan yang bisa disimpan di dalam kulkas. Kemudian propagasi kedua adalah dengan menggandakan atau memperbanyak medium sampai
500 ml. Selanjutnya sampai 1,5 liter. Berapa jumlah akhir dari inokulum yang disiapkan? Tentu ini tergantung kepada medium fermentasi, jumlah medium fermentasi yang akan digunakan untuk medium pembentukan produk. Ya. Maka kalau 1,5 liter ini tentu kalau 10% berarti 15.000 ya. 15.000 1.500 1,5 liter ya, 1,5 liter medium fermentasi dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah ada inokulum itu macam-macam ya jenisnya. Ada inokulum sel kamir, inokulum sel bakteri, dan juga inokulum sel kapang. Nah, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian masing-masing juga menggunakan berbagai teknik yang khusus ya dalam penyiapan inokulumnya. Ya. Nah, ini tidak akan saya terangkan sekarang. Jadi untuk sementara sampai di sini kita sampai pada proses apa yang dimaksudkan inokulum dan beberapa jenis inokulum itu sendiri. Nah, bagaimana cara proses pembuatan inokulum kapang, kamir, dan bakteri? Kita akan jumpa pada sesi berikutnya. Untuk ini sementara demikian. Selanjutnya adalah akan saya berikan tugas kepada kalian untuk mendiskusikan tentang apa perbedaan dari inokulum kamir, kapang, dan bakteri itu dengan bahan yang saya sudah siapkan. Nanti saya berikan pada kalian, dibaca-baca, didiskusikan secara kelompok, lalu nanti dipaparkan ya, masing-masing kelompok memaparkan apa yang maksud dengan tentang inokulum tadi, jenisnya, kemudian bagaimana cara pembuatan inokulumnya, mediumnya apa yang digunakan, jenis contoh-contohnya apa, dan sebagainya. Seperti itu kira-kira yang berkaitan dengan inokulum tadi. Oke, sementara itu nanti kita